Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Yuswibowo. Saya dari kelompok 2. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menceritakan salah satu tokoh penting dalam Islam yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Di sini saya akan menceritakan latar belakang Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama dan pahlawan nasional Indonesia yang pernah berjuang menentang penjajahan Belanda. Ia juga sering disebut sebagai Syekh Yusuf Abu Muhsin Hidayatullah Raja Al-Khalawati Al-Makassari atau Tuan Tasalamakari Goa, yang artinya guru kami yang agung dari Goa. Berikut adalah pendidikan Syekh Yusuf Al-Makassari. Selain mempelajari Al-Quran, Syekh Yusuf Al-Makassari juga mempelajari ilmu nahwu saraf, mantik, dan beberapa kitab lainnya kepada Syekh Ba'alwi bin Abdullah Al-Alamah Tahir dari Botoala. Dalam waktu yang cukup singkat, dia dapat menguasai kitab-kitab tauhid dan fikih. Pada saat remaja, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Cikoang, tepatnya di Sulawesi Selatan selama 4 tahun. Setelah itu, karena usianya sudah menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan pendidikannya ke luar negeri pada tahun 1645. Dalam perjalanannya itu, Syekh Yusuf singgah di Banten dan Aceh, di mana ia berguru dengan Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisy-Raniri dan menerima ijazah tarekat Qadiriyah. Dari Aceh, Syekh Yusuf beranjak ke Timur Tengah, tepatnya di Yaman, di mana ia belajar kepada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi. Dan Syekh Yusuf menerima ijazah tarekat Naqsyabandi. Setelah itu, dia belajar ke beberapa guru di Madinah dan Damaskus, sehingga mendapat beberapa ijazah, yaitu yang pertama, ia meraih ijazah tarekat Al-Ba'lakiyah, yang kedua ijazah tarekat Syattariyah, dan yang terakhir ada ijazah tarekat Halawatiyah. Setelah hampir 20 tahun menuntut ilmu, ia pulang ke kampung halamannya, yaitu Goa. Tapi ia sangat kecewa karena saat itu Goa baru kalah perang melawan Belanda. Di bawah Belanda, Maksid merajalela. Setelah berhasil meyakinkan Sultan untuk meluruskan pelaksanaan syariat Islam di Makassar, ia kembali merantau. Tahun 1672, ia berangkat ke Banten. Saat itu, Pangeran Surya sudah naik tahta dengan gelar Sultan Ageng Triyasa. Di Banten, ia dipercaya sebagai mufti kerajaan dan guru bidang agama. Bahkan, ia kemudian dinikahkan dengan anak Sultan, Siti Syarifah. Syekh Yusuf menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pendidikan agama. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah, termasuk diantaranya 400 orang asal Makassar, di bawah pemimpinan Ali Karaeng Bisai. Di Banten juga Syekh Yusuf menulis sejumlah karya demi mengenalkan ajaran tasawuf kepada umat muslim Nusantara. Seperti banyak daerah lainnya saat itu, Banten juga di tengah gigih melawan Belanda. Permusuhan ada di mana-mana, sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng di satu pihak dan Sultan Haji beserta komponi di pihak lain. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng dengan memimpin sebuah pasukan Makassar. Namun, karena kekuatannya tak seimbang, tahun 1682 Banten menyerah. Maka mulailah babak baru kehidupan Syekh Yusuf. Hidup dalam pembuangan. Ia mula-mula ditahan di Cirebon dan Batavia, Jakarta. Tapi karena pengaruhnya masih membahayakan pemerintah kolonial, ia dan keluarganya diasingkan ke Sri Lanka.
bulan September 1684. Bukannya patah semangat, di negara yang asing baginya ini ia memulai perjuangan baru, menyebarkan agama Islam. Dalam waktu singkat, murid-muridnya mencapai jumlah ratusan, kebanyakan berasal dari India Selatan. Ia juga bertemu dan berkumpul dengan para ulama dari berbagai negara Islam. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim bin Mian, ulama besar yang dihormati dari India. Ia pula yang meminta Syekh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang tasawuf berjudul Kaifiyat al-Tasawuf. Ia juga bisa leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan murid-muridnya di negara ini. Kabar dari keluarganya disampaikan dari melalui jamaah haji yang dalam perjalanan pulang atau pergi ke tanah suci selalu singgah ke Sri Lanka. Ajaran-ajarannya juga disampaikan kepada murid-muridnya yang melalui jalur ini. Hal ini merisaukan Belanda. Mereka menganggap Syekh Yusuf tetap merupakan ancaman, sebab dia bisa dengan mudah mengaruhi pengikutnya untuk tetap memberontak kepada Belanda. Lalu dibuatlah skenario baru. Lokasi pembuangannya diperjauh ke Afrika Selatan. Bulan Juli 1693 adalah kali pertama bagi Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya menginjakan kaki di Afrika Selatan. Mereka sampai di Tanjung Harapan dengan kapal Devoutburg dan ditempatkan di daerah Zandvliet dekat pantai. Tempat ini kemudian disebut Madagaskar. Di negeri baru ini, ia kembali menekuni jalan dakwah. Saat itu, Islam di Afrika Selatan tengah berkembang. Salah satu pelopor penyebaran Islam di Afrika Selatan, Imam Abdullah ibn Khadi Abdus Salam, atau lebih dikenal dengan julukan Tuan Guru. Tuan Guru lahir di Tidore. Tahun 1780, ia dibuang ke Afrika Selatan karena aktivitasnya menentang penjajah Belanda. Selama 13 tahun ia mendekam sebagai tahanan di Pulau Robben, sebelum akhirnya dipindahkan ke Cape Town. Kendati hidup sebagai tahanan, aktivitas dakwah pimpinan perlawanan rakyat di Indonesia Timur ini tak pernah surut. Jalan yang sama ditempuh Syekh Yusuf dalam waktu singkat. Ia telah mengumpulkan banyak pengikut. Selama 6 tahun di Afrika Selatan, tak banyak yang diketahui tentang dirinya, sebab dia tidak bisa lagi bertemu dengan jamaah haji dari Nusantara. Usianya pun saat itu telah lanjut 67 tahun. Beliau tinggal di Tanjung Harapan sampai wafat tanggal 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun oleh pengikutnya. Bangunan bekas tempat tinggalnya dijadikan bangunan peringatan. Sultan Banten dan Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, tapi tidak diindahkan. Baru setelah tahun 1704, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu. Tanggal 5 April 1705, kerandanya tiba di Goa untuk kemudian dimakamkan di Lakiung keesokan harinya. Karya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketika berada di Banten, Syekh Yusuf tercatat melahirkan beberapa karya intelektual. Di antara karya tersebut adalah kitab berjudul Zubdat al-Asrar Tahqiq Badah Masyarib al-Akhyar, yang berarti intisari segala rahasia dalam mengungkap sebahagian sumber minuman para terpilih. Karya tersebut berisi kajian dalam bidang ilmu tasawuf tingkat menengah. Karya lain dari Syekh Yusuf adalah buku tentang tasawuf yang berjudul Kaifiyat al-Tasawuf. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan, dan juga menyimak. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.